Kata Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Kata Allah, adapun di malam hari maka dihalalkan bagi kalian untuk menggauli istri-istri kalian. Siang hari enggak boleh, sedang berpuasa. Adapun malam hari silakan gauli istri-istri kalian. Kenapa? Allah mentaklil, Allah sebutkan sebabnya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Karena mereka para istri adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi istri kalian. Ini adalah takbir ilahi, ungkapan dari Allah yang sangat luar biasa yang menunjukkan bagaimana seharusnya seorang suami dengan istri. Allah mengatakan istri adalah pakaian bagi suami dan suami adalah pakaian bagi istri. Dan kalimat libas dalam bahasa Arab itu menunjukkan kedekatan yang luar biasa, ketercampuran, keterikatan yang luar biasa. Allah menggunakan kata libas. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna al-laila libasa." Kami jadikan malam libas. Kenapa? Karena zaman dahulu dan zaman sekarang juga kalau sudah gelap, matikan lampu semuanya, maka kegelapan tersebut meliputi seorang dari segala sisi. Seluruh tubuhnya diliputi dengan kegelapan. Maka tatkala kegelapan tersebut meliputi seorang dari segala sisi disebut dengan apa? Libas. Karena benar-benar seakan-akan bercampur dengan seseorang tersebut, kegelapan tersebut. Tidak ada bagian dari tubuhnya kecuali terkena kegelapan malam. Maka malam disebut dengan libas, seakan-akan pakaian yang menyeliputinya. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ketakwaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa libasut taqwa dzalika khair." Sungguhnya pakaian ketakwaan itu lebih baik bagi kalian. Setelah Allah menyebut tentang ya ayyuhalladzina amanu khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai orang-orang yang beriman, pakailah baju yang indah setiap masuk ke masjid. Ya, kemudian Allah sebutkan wa libasut taqwa, ada pakaian yang lain yang harus kalian kenakan setiap saat. Namanya pakaian ketakwaan yang harus terpakaikan ke seluruh tubuh kalian. Mata kalian harus takwa, lisan kalian harus takwa, telinga kalian harus bertakwa, kata-kata kalian harus bertakwa, gerakan kalian harus bertakwa, seluruh kehidupan kalian harus penuh dengan ketakwaan. Hati kalian harus takwa. Maka Allah mengatakan walibasut taqwa, pakaian ketakwaan. Allah tidak menamakan takwa dengan libas kecuali takwa tersebut harus terwujudkan ke seluruh sekujur tubuh kita. Kita harus bertakwa dalam segala hal. Pandangan kita harus bertakwa. Telinga kita harus bertakwa, lisan kita harus bertakwa. Langkah kaki kita harus di atas ketakwaan. Hati kita harus penuh dengan apa? Ketakwaan. Sebagian orang takwanya hanya zahirnya, batinnya tidak bertakwa. Ya. Kalau di luar penampilannya oke, rajin ke masjid, dalam isinya hasad, dengki, dongkol, suudzon, macam-macam isinya. Nah, Allah mengatakan walibasut taqwa, pakaian ketakwaan, karena ketakwaan itu harus masuk ke dalam sekujur tubuh seorang manusia. Maka Allah mengatakan libas. Contoh lagi Allah sebutkan kata libas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah memberi perumpamaan tentang suatu negeri yang aman, tentram. Allah berikan dia rizki, mereka rizki dari arah mana saja, rizki yang berlimpah ruah. Fakafarat bi an'amillah. Kemudian negeri tersebut kufur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka kufur, kata Allah, fa'adzaqaha Allahu libasul ju'i wal khauf. Maka Allah membuat mereka merasakan pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan. Kata para ulama maksudnya, benar-benar mereka lapar terus, bukan lapar sesaat. Kalau Allah mengatakan fa'adzaqaha Allahul ju'a wal khauf, Allah buat mereka merasakan lapar dan ketakutan seakan-akan lapar sebentar, ketakutan sebentar. Tapi Allah menggunakan kata libas. Allah membuat mereka merasakan pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan. Akhirnya, artinya ketakutan tersebut terus menghantui mereka. Kelaparan tersebut terus menghinggapi mereka, tidak terlepas dari mereka. Maka Allah mengatakan kalimat apa? Menggunakan kalimat libas. Jadi libas itu menunjukkan kedekatan, ketercampuran, keterkaitan yang luar biasa. Makanya para wanita disebut juga dengan libas dalam bahasa Arab, ya. Makanya dalam hadis tatkala Nabi SAW akan berhijrah ke kota Madinah, maka salah seorang sahabat bernama Al-Bara' bin Ma'rur, dia berkata, "Ya Rasulullah, wallahi la namna annaka mimma namna'u minhu uzurana." Ya Rasulullah, demi Allah, sungguhnya kalau kau berhijrah kepada kami ke kota Madinah, kami akan bela engkau sebagaimana kami membela sarung-sarung kami, maksudnya istri-istri kami. Mereka menggunakan kata izar, maksudnya apa? Istri.
Istri di dalam bahasa Arab disebut dengan izar karena kedekatan seorang dengan istri tersebut. Seakan-akan dia sedang pakai izar tersebut. Jadi ungkapan istri sebagai pakaian, suami sebagai pakaian, ini ungkapan ilahi, ungkapan Rabbani yang Allah ungkapkan agar kita sadar bahwasanya istri kita itu sangat dekat dengan kita. Makanya tidak ada hubungan terdekat antara seorang dengan yang lain seperti hubungan dia dengan istrinya. Kita sekarang, kita punya ayah, kita punya ibu, kita punya kakak, kita punya adik, kita punya kawan. Yang paling dekat hubungan kita dengan siapa? Dengan istri kita. Yang tahu ujuraha wa bujaraha, yang mengetahui segala selak-beluk luar dalamnya, istri kita adalah kita. Yang tahu selak-beluk luar dalamnya kita adalah siapa? Istri kita. Oleh karenanya Allah mengungkapkan dengan kata pakaian. Nah, kalimat pakaian ini ditafsirkan oleh para ahli tafsir dalam buku-buku mereka sebagai peringatan bagi kita. Makna libas, apa di antara fungsi libas? Fungsi libas pakaian adalah memberi kehangatan tatkala di musim dingin. Ya. Dan memberi kehangatan tatkala di musim panas bisa menahan dari terik panas. Fungsi pakaian di antaranya. Memberi kenyamanan, orang pakai pakaian dapat kenyamanan. Kalau musim dingin dia hangat, kalau musim panas ya bisa mencegah dari panas yang langsung mengenai kulit tubuhnya. Jadi memberikan kenyamanan. Maka seorang suami berusaha memberi kenyamanan kepada istri, istri juga berusaha sebisa mungkin memberikan kenyamanan bagi suaminya. Maka saya sering sampaikan, tadi pagi sudah saya sampaikan juga, seorang harus berusaha mengenal apa kesukaan istrinya, apa yang tidak disukai oleh istrinya. Seorang wanita juga berusaha mengenal apa yang disukai oleh suaminya dan apa yang tidak disukai oleh suaminya. Sehingga dia bisa mewujudkan, memberikan kenyamanan kepada pasangannya. Sebagaimana fungsi daripada libas, fungsi pakaian, memberi kenyamanan kepada yang memakainya. Jangan sampai tiap hari menyakiti istri. Sebaliknya istri menyakiti suami. Sayang gorengkan telur, goreng sendiri. Subhanallah. Sakit hati ini. Ini bukan pengalaman pribadi ya, enggak ya. Maksud saya, ada orang sampai datang cerita, Ustaz saya punya supir, Masya Allah Ustaz, dia bilang, saya tadi kasih tukang parkir berapa, 10.000, sudah didoain macam-macam, ya Pak Haji, terima kasih Pak Haji, semoga diberi rezekinya, terima kasih, Masya Allah. 10.000 saya kasih sama tukang parkir, didoain dengan berbagai macam doa. Kasih istri 100.000, kok cuma segini katanya, Masya Allah. Sakit hati. Sampai dia bandingkan istrinya sama tukang parkir. Sakit hati. Sakit hati seorang suami kalau istrinya ngomong dengan kata-kata yang kasar, tapi kalau ngomong sama kawannya di telepon dengan penuh kelembutan, oh iya gimana ukhti, Masya Allah. Kalau pesan Grab juga dengan lembut, Pak ini begitu tidak, Pak saya tinggal di sini Pak, berapa Grabnya? Enggak ada gitu, pasti lembut ya. Kalau beli bakso juga dengan penuh kelembutan, Mas baksonya Mas, kalau minta tambah Mas, tambah lagi pentolannya dong Mas, dengan penuh kelembutan. Sama suaminya kasar, Mas itu Mas, cuci itu Mas, itu Mas. Subhanallah. Jangan-jangan suaminya berangan-angan jadi tukang bakso agar istrinya lembut kepada apa? Kepada suaminya. Jangan seperti itu, namanya menghilangkan kenyamanan dari suami. Suami pun jangan sampai menghilangkan kenyamanan dari istri, menghina istri, merendahkan istri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tuqabbih." Di antara hak istri, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tuqabbih." Jangan kau menjelekkan dia, jangan kau hina tubuhnya. Jangan kau bilang dasar pesek ya. Dasar endut, jangan ya. Dasar ini jangan. Dasar goblok, ya biar istri ente goblok ente tahan. Cukup Allah yang tahu istri ente goblok. Jangan cerita, jangan bilang dasar goblok, dasar enggak ngerti. Wala tuqabbih, jangan kau hina dia, jangan kau sebutkan aib tubuhnya. Apalagi wanita sangat sensitif kalau disebut apa? Tentang apa? Tubuhnya. Maka seorang menjaga diri. Ya, jangan menyakiti apa istrinya. Sebagian suami tiap hari ngomong sama istrinya, saya mau poligami, saya mau poligami. Istrinya menderita, menangis, dan dia tidak poligami juga. Ini penyiksaan. Kemudian setiap hari, ya Allah, inti poligami aja tiap hari nyakiti hati istri. Jangan. Antum harus jadi libas, memberikan kenyamanan kepada apa? Istri. Istri jadi libas, memberikan kenyamanan bagi suaminya. Bagaimana suami saya bisa nyaman? Bagaimana istri saya bisa nyaman? Itulah hunna libasul lakum wa antum libasul lahun.
Sampai begitu dekatnya, kata para ulama, Allah tatkala mengatakan, "Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum." Di malam hari, kalian boleh menggauli istri-istri kalian. Kenapa? Allah sebutkan sebabnya. Sebabnya karena istri kalian adalah pakaian bagi kalian. Dan kalian adalah pakaian bagi istri kalian. Susah untuk dilepaskan. Maka Allah tidak bisa mengharamkan untuk menggauli istri di malam hari di bulan Ramadan. Karena kalian adalah pakaian, susah untuk dilepaskan. Bagaimana saya mau mengharamkan? Seakan-akan Allah mengatakan demikian. Bagaimana saya mau mengharamkan kalian berhubungan di malam hari, sementara kalian adalah pakaian satu dengan yang lain adalah pakaian bagi yang lainnya. Tapi di antara makna libas, para ahli tafsir menyebutkan, ini saya kumpulkan dari buku-buku tafsir ya. Makanya judul pengajian kita tafsir ayat-ayat apa? Cinta. Qadarullah judulnya sama seperti film apa? Sinetron ya. Bukan itu tujuannya. Di antara makna libas adalah menutup aurat. Dengan seorang pakai pakaian maka tertutuplah auratnya. Maka kita berusaha untuk menjalankan fungsi libas bagi pasangan kita. Kita tutup aurat istri kita. Istri kita menutup aurat kita. Jangan sampai ada aurat kita yang keluar. Jangan sampai suami ngerumpiin istrinya. Jangan sampai istri ngerumpiin apa? Suaminya. Ada aib, tutup. Jangan dikeluarkan. Jangan dikeluarkan. Dan saya katakan hati-hati. Kalau antum punya orang luar di rumah, pembantu atau supir, hati-hati. Jangan sampai antum bertengkar, bongkar-bongkaran aib di hadapan mereka. Karena banyak di antara mereka tidak amanah. Betapa banyak keburukan rumah tangga keluar, yang ngeluarin siapa? Pembantu, cerita sana sini. Di antara pembantu ngerumpi. Tukar informasi. Tukar wawasan, akhirnya pembantu tetangga cerita sama majikan, terbongkar. Saya pernah naik mobil, saya disediain mobil satu tempat. Disediain mobil mewah serta supirnya. Jalan-jalan kemana saja silakan. Subhanallah, saya naik mobil, supirnya cerita tentang majikannya, tentang kawan saya. Subhanallah. Ustaz, ini majikan kalau ribut sama istrinya, kaget saya, subhanallah, bahaya. Jangan-jangan supir saya juga begitu. Tapi supir saya enggak, orang soleh, masya Allah. La asabu kadzalik, Allah hasibuh. Wala uzakir Allahi ahadan. Ya. Karena supir saya sering puasa Senin Kemis, terkadang saya tidak puasa, dia puasa. Tapi maksud saya, hati-hati. Kita berusaha menutup aib istri kita menutup aib kita. Jangan sampai keluar. Dan jangan sampai kita membongkar aib kita di hadapan pembantu, di hadapan supir. Supir itu terkadang tidak bisa menjaga lisannya, cerita ke sana sini. Dan kalau ada aib istri kita, kita tutup. Jangan kita cerita keluar. Dan saya ingatkan, ghibah orang jauh dosa besar, apalagi ghibah orang terdekat kita. Ghibah bertingkat-tingkat. Para ulama mengatakan ghibah orang umum beda dengan ghibah terhadap pemerintah, beda dengan ghibah terhadap ulama, beda-beda. Semua ghibah, semua dosa besar tapi bertingkat-tingkat. Sama, Anda menggibahi tetangga beda dengan Anda menggibahi ibu sendiri. Beda dengan Anda menggibahi istri Anda. Harusnya Anda menutup aibnya, malah orang terdekat Anda yang punya jasa sama Anda malah Anda bongkar aibnya. Nah, saya ingatkan kepada ibu-ibu yang biasanya suka menggibahi suaminya, hati-hati. Jadi ngumpul ngerumpi. Siapa yang dirumpiin? Banyak. Tetangga digibahin. Sudah selesai, pembahasan baru. Suami digibahin. Sudah selesai, ustaz digibahin. Jadi banyak yang mau digibahin. Hati-hati, jangan sampai kita bongkar aib suami kita. Kalau kita bongkar aib suami kita, sama saja kita merendahkan suami kita di hadapan ibu-ibu yang lain. Tidakkah kita ingin suami kita mulia di hadapan ibu-ibu yang lain? Harusnya bagaimana? Kita tutup aibnya. Agar suami kita dihormati oleh ibu-ibu yang lain. Bukan malah kita menjatuhkan harkat dan martabat suami kita. Kalaupun kita harus punya masalah dengan suami, ceritakan kepada orang yang amanah. Bukan kita ngurumpi sana sini, gibah sana sini. Aduh, suami saya itu Masya Allah, amit-amit. Oh, cerita sana sini. Akhirnya aib suami semua terbongkar. Sebagian suami juga demikian. Betapa banyak orang cerita sama saya. Ustaz, istri saya, ya Allah Ustaz, kalau saya pulang bawa uang, Masya Allah, saya diservis habis-habisan. Kalau saya enggak bawa uang, aduh, mukanya cemberut aja. Ya. Pakai celana enggak mau dibuka-buka. Sampai ada yang bilang begitu. Itu aib istri antum, jangan cerita sama saya. Ya, kalau ente minta nasihat, oke lah kita nasihat. Tapi kalau sekedar cerita menyampaikan aib istri, itu enggak boleh. Itu namanya gibahi istri. Antum kira cuma dosa gibahi tetangga, gibahi istri juga berdosa. Itu juga termasuk daripada gibah. Tidak boleh kecuali ada maslahat antum menceritakan untuk mencari solusi dan yang lainnya.
Jadi harus ingat bahwasanya namanya libas adalah suatu yang sangat dekat. Kita dekat dengan istri kita, beri kenyamanan bagi istri kita. Istri beri kenyamanan kepada suami, saling menutup aib, jangan sampai terbongkar aib, ya, apalagi rahasia rumah tangga itu harus disembunyikan dan ditutup rapat-rapat. Dengan demikian maka akan menambah kasih sayang di antara seorang suami dan istri. Ya.